Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita selalu bahagia dan sehat selalu tentunya. Pertama-tama, kenalkan saya Angga Wahyu Pratama dari Teknik Geologi B dengan NIM 21 garis miring 479022 garis miring TK garis miring 52792. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Batu Konglomerat. Jadi, yang pertama langsung ke definisi ya, teman-teman. Definisi secara geologi, batu konglomerat ini termasuk ke dalam jenis batuan sedimen klastik ya, dengan bentuk butir yang kasar dan ukuran kurang lebih 2 mm, bahkan bisa lebih besar ya. Dan apabila kita lihat di lapangan, di jalan gitu, rupanya itu seperti beton teman-teman, secara sekilas gitu. Lanjut ke mekanisme pembentukan langsung ini ya. Batuan konglomerat terbentuk dari kerikil hingga batu besar yang diangkut atau ditransportasikan cukup jauh dari sumber aslinya, sehingga bentuknya itu membulat atau rondet. Karena bila kita pikir lagi kan, dia transportasinya jauh, jaraknya jauh, sehingga dia banyak mengalami putaran, kikisan gitu kan. Pinggiran yang tadinya lancip atau berbentuk tegas gitu ya, jadi lama-lama tuh membulat karena kikisan itu ya. Dan selanjutnya itu mineral yang terisi gitu diantaranya ya, bisa kita sebutnya tuh matriks ya. Antara lain tuh ada mineral kalsit, mineral silika, atau juga mineral oksida juga bahkan ada teman-teman di beberapa batu ya. Dari mekanisme tersebut lanjut ke tersementasikan ya, setelah dia matriks bergabung dengan fragmen tersementasikan bersama-sama sehingga terciptalah dari batu konglomerat itu. Untuk ukuran dari batu konglomerat ini berbeda-beda teman-teman, tergantung dari kondisi, tempat, dan situasinya. Dan batu konglomerat sendiri biasa ditemukan di tempat-tempat seperti pantai, dasar sungai, dan juga glasier gitu ya. Pokoknya tempat-tempat yang banyak endapan fluvial aluvial gitu. Selanjutnya, setelah kita membahas genesa atau mekanisme pembuatan pembentukan, lanjut ke klasifikasinya teman-teman. Jadi ada beberapa karakteristik ya untuk mengklasifikasikan batu konglomerat ini. Yang pertama dari komposisi klastiknya. Kan kita tahu tadi konglomerat masuknya ke sedimen klastik ya. Jadi otomatis ya, pertama komposisi kelasnya ya, semua itu berhubungan dengan kelas. Klasifikasi berdasarkan komposisi kelas itu berdasarkan jenisnya teman-teman. Jadi kalau ada kelas yang dari batu konglomerat itu cuma satu jenis, maka konglomerat itu disebut dengan konglomerat monomik. Dan jika kelasnya itu terdiri dari dua jenis atau lebih, berbagai macam jenis gitu ya, maka batu konglomerat itu disebut dengan konglomerat polimiktik. Nah, ada selanjutnya itu pengklasifikasian berdasarkan ukuran klastiknya, ukuran kelasnya. Batuan yang terdiri dari kelas besar itu disebut dengan konglomerat batu, dan jika yang dari kelas kecil atau kerikil gitu ya, ukurannya disebutnya dengan konglomerat kerikil. Dan ada lagi nih, jika fragmen atau butiran gumpalan itu kecil gitu ya, batu itu disebut dengan granul konglomerat. Selanjutnya untuk klasifikasi berdasarkan jumlah dan komposisi kimia matriksnya ya. Ini klasifikasi ketiga. Jika fragmen itu tidak saling bersentuhan atau banyak matriksnya ya, kan misal kita udah tahu tuh dari materi petrologi sedimen gitu ya, batuan sedimen. Jika matriksnya banyak, otomatis kan fragmennya saling berjauhan ya jaraknya ya. Nah itu disebutnya para konglomerat teman-teman. Dan apabila batu yang fragmennya itu bersentuhan, dempetan gitu ya, jaraknya dekat, karena matriksnya berarti kan sedikit ya, itu berbanding terbalik, itu disebutnya ortokonglomerat. Jadi klasifikasi berdasarkan komposisi kimia matriks ini tuh kurang lebih kita memperhatikan perbandingan
matriksnya teman-teman. Dari situ kan kita akan tahu juga jaraknya antara fragmen satu dengan yang lain kan. Lanjut ke klasifikasi yang terakhir, yang keempat itu adalah berdasarkan lingkungannya teman-teman. Tadi juga sempat dibahas di genesa atau mekanisme pembentukan. Konglomerat itu terbentuk di lingkungan laut, glasial, aluvial, fluvial, laut dalam atau laut dangkal, dan bahkan juga di pantai teman-teman. Jadi itu banyak juga ditemukan di daerah yang sudah disebutkan ya. Pastinya di dalam endapan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik. Jadi karakteristik atau sifat utama konglomerat adalah gumpalan bulat yang mudah terlihat teman-teman. Jadi dia memiliki fragmen-fragmen yang terlihat jelas gitu secara kasat mata. Kan misalnya sedimen-sedimen yang lain memang terdiri dari fragmen dan matriks. Cuman kan kita perlu teliti dan perlu alat bantu ya untuk melihat perbedaannya. Berbeda dengan itu, batu konglomerat ini kita dengan mata telanjang pun bisa melihatnya. Karena perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi itu butirannya tuh cenderung halus juga teman-teman, butiran pada batu konglomerat. Besok kalau teman-teman ke lapangan, kita ke lapangan bareng gitu, atau di jalan ketemu, wah ini kayaknya konglomerat, cobalah diraba. Itu halus teman-teman. Kalau konglomerat itu halus, walaupun matriksnya itu bisa dibilang kasar gitu ya, tapi tetap fragmennya itu halus. Karena tadi ya, gesekan-gesekan dari transportasi yang jauh itu menghasilkan tekstur atau permukaan yang halus. Lanjut ke kekerasan dan juga warna dari batu konglomerat itu bervariasi teman-teman. Tadi kan aku sudah bilang kan, itu fragmen-fragmennya tuh dia adalah batu yang sebelumnya sudah ada gitu kan. Jadi konglomerat itu banyak macamnya, tergantung dari komposisinya itu, fragmennya itu. Jadi ya komposisinya yang terendapkan mempengaruhi warna dan juga kekerasan dari batu konglomerat itu sendiri. Nah ini seperti yang udah aku bilang sebelumnya ya, masuk ke komposisi dan contoh penampakannya ini. Jadi tadi kita udah ngomongin konglomerat terus nih, tapi mungkin ada yang beberapa belum tahu wujudnya gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman, batu konglomerat itu kan aku udah bilang butiran itu rounded ya, bulat gini kan. Terus ini itu namanya fragmen ya, bisa diisi batu rijang, batu granit, atau batu kuarsit sesuai dengan karakteristiknya tadi yang disebutkan, warnanya berbeda-beda. Jadi misalnya ada batu konglomerat yang warnanya merah gitu, itu bisa rijang, atau yang putih itu bisa kuarsit atau granit gitu kan. Lalu ada komposisi kedua tuh ada matriks, yang biasanya diisi oleh mineral-mineral ya, seperti mineral silika, mineral oksida, mineral kalsit, dan lain sebagainya. Dan yang komposisi ketiga itu udah material lainnya, biasanya itu semen ya teman-teman. Hampir sama seperti batuan sedimen lainnya gitu. Jadi semen itu sulit untuk dilihat memang karena ukurannya yang sangat kecil, perlu alat bantu, dan biasanya itu letaknya dia tuh di antaranya fragmen dan matriks ini. Biasanya semen bisa dilihat kalau kita pakai mikroskop itu ya. Nah setelah kita udah tahu tuh konglomerat apa, bentuknya gimana, kita masuk ke fungsi dan kegunaan. Konglomerat itu memang memiliki nilai ekonomisnya teman-teman ya, seperti bisa digunakan dalam industri konstruksi atau transportasi. Misal kita melihat di ini sih, pondasi-pondasi dalam bangunan, gedung-gedung gitu ya, rumah juga banyak digunakan, itu bisa diisi oleh batu konglomerat teman-teman. Ataupun dalam bidang transportasi itu dimaksudkan di jalannya atau jalurnya teman-teman. Kita misal lihat tuh pondasi jalan tol atau pondasi jalan provinsi gitu ya, misal teman-teman lewat ada pengecoran jalan, nah itu kan ada pondasinya teman-teman sebelum dicor atau diberi semen itu ya. Nah itu biasanya menggunakan batu konglomerat. Jadi konglomerat yang keras tuh dihancurkan dan dipotong-potong, dipoles gitu ya, kemudian digunakan. Dan ada beberapa fungsi lain, kegunaan lain, ada beberapa, yaitu satu ini ya, salah satunya digunakan oleh orang-orang yang mencintai keindahan gitu ya. Jadi konglomerat kan tadi udah lihat ada fotonya yang bagus gitu kan ya, penampakannya seperti bentuk pola Volcadot gitu kan. Jadi dari pola-pola tersebut membuat orang tuh tertarik untuk menjadikannya sebuah ubin atau tembok gitu ya, dengan kan dia mewakilkan abstrak gitu ya, abstrak yang indah gitu. Sesuai dengan bentuk pola yang unik itu digunakan untuk memperindah
rumah atau bangunan, teman-teman. Lanjut, ini mungkin mengenai kekeliruan gitu ya. Mungkin teman-teman besok atau kemarin gitu udah pernah lihat, wah ini batu konglomerat ini, tapi kok kayak bukan, kayak ragu-ragu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, emang ada teman-teman salah satu batu yang mirip dan persis gitu dengan batu konglomerat ini, namanya batu breksi. Jadi batu konglomerat dan batu breksi ini dua batuan sedimen yang terikat erat lah teman-teman. Ini sama-sama sedimen ya tadi ya, udah sedimen klastik, terikat erat, namun udah perbedaan signifikan, yaitu dari butirannya atau gumpalan fragmennya gitu ya. Dimana kalau konglomerat itu kan halus, rounded, sudah jelaskan lah tadi. Kalau dia tuh hasil dari transportasi jauh kan. Nah, untuk kalau si breksi, dia tuh bentuknya lancip atau runcing. Karena dia tuh jarak transportasinya itu pendek, teman-teman. Jadi kalau mungkin aku jelaskan secara step by stepnya ya, singkat gitu. Kalau konglomerat, batu gitu dari daerah asalnya tertransportasi jauh, misal lewat air, lewat sungai gitu kan, jauh, lalu terendapkan di salah satu hulu gitu ya, salah satu hulu gitu, terendapkan, sudah jadi halus, terendapkan sama matriks lain, lalu tersementasi, terlitifikasi jadi batu konglomerat. Tapi kalau batu breksi, dia biasanya nggak lewat air teman-teman, nggak lewat jalur yang jauh, dia jalur yang singkat dan pendek, biasanya seperti longsor gitu ya. Jadi batu dari atas gitu lewati lereng, cuman jaraknya kalau dibandingkan dengan yang air atau sungai itu kan pendek ya. Longsor gitu setengah sekejap mata sudah tertransportasikan, lalu bergabung dengan matriks gitu ya, lalu terlitifikasi jadinya breksi teman-teman. Oke, bisa dilihat tuh kan kelas dalam konglomerat bulat, dan kalau yang dalam breksi itu tidak bulat, biasanya runcing. Dan terkadang ada beberapa kasus juga teman-teman, bisa besok di lapangan lihat, kok ini batuan ada yang bulat ini fragmennya, tapi ada yang runcing juga, ada yang sedang juga. Itu emang ada teman-teman, kasus spesial itu namanya disebut breksio konglomerat. Jadi si fragmen-fragmennya itu bermacam-macam, ada yang bulat, runcing, sedang gitu ya. Nah, ini untuk penjelasan lebih detailnya ya. Ini aku mengutip dari Nature Guides Rocks and Mineral, bukunya Bonewitz. Bisa dilihat secara jelas nih. Ini kan aku bilang mineral butirannya tuh rounded ya, fragmennya tuh rounded. Nih kan kelihatan bulat-bulat gitu. Ini dibandingkan dengan breksi kan runcing nih, runcing. Tuh kan tidak membundar ya, bisa dibilang lah. Bisa dilihat ini kan halus juga matriksnya, bisa dari endapan yang di air gitu kan. Ini kasar terlihat kan. Oke, mungkin itu aja ya mengenai perbedaan gitu konglomerat dan breksi. Semoga bisa dipahami. Ini beberapa referensi yang aku gunakan dalam membuat PowerPoint-ku. Ada websitenya Toadco yang judulnya itu, artikelnya itu Conglomerate Rock Geology Composition and Use. Terus juga aku pakai dari website Geology Science yang artikelnya konglomerat tuh, juga berapa ambil referensi banyak ya, bisa dibilang banyak dari Bonewitz yang tadi aku bilang, juga udah aku tampilkan sebelumnya dari buku Nature Guide Rock and Mineral. Terus juga ada bukunya Muhammad Zuhdi, yaitu judulnya Buku Ajar Pengantar Geologi. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau bahasanya terbelit-belit gitu ya, atau terkesan muter-muter. Mohon dimaklumi teman-teman. Sekian dari aku, semoga bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.